Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam perlindungan oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku kelas 6 ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu PAI 2 atau fikih. Tapi sebelumnya kita sama-sama membacakan doa. Doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan membaca doa apa yang kita pelajari pada hari ini dapat mudah kita pahami dan banyak manfaat yang dapat kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikan aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini fikih kelas 6 ya. Kita akan sama-sama belajar bab tentang pinjam meminjam dalam Islam. Ya. Jadi fikih kelas 6 ini banyak ya yang harus kita pelajari. Bab-babnya itu tentang muamalah. Ya, muamalah selain daripada ibadah. Ya, Islam sangat mengatur seluruh ya universal, baik ibadah, perilaku kita setiap hari, tuntunan kita setiap hari itu adalah agama Islam. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah atau syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Oke, terus semua benda yang bisa diambil manfaatnya dapat dipinjam atau dipinjamkan. Peminjam harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak atau hilang. Peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Sebagai bentuk tolong-menolong, pinjam-meminjam merupakan bentuk pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan suatu barang. Pinjam-meminjam dalam kehidupan sehari-hari dapat menjalin tali silaturahmi, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling mengasihi. Oleh karena itu, pinjam-meminjam harus dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Itulah ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan agar pinjam meminjam dicatat dengan teliti mengenai syaratnya. Ya, waktu pengembaliannya, cicilannya, jaminannya, dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi permasalahan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pemilik barang dan peminjam. Namun terkadang hal tersebut diabaikan dengan alasan sudah saling kenal, masih saudara, tetangga dekat, atau nilai barang tidak seberapa. Padahal ya hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Ya, ini dasarnya ya, dasarnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, tuh dasarnya. Terus hukum pinjam meminjam. Pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5.
yaitu yang pertama, satu, mubah, boleh, merupakan hukum asal pinjam meminjam. Dua, sunnah, ya, pinjam meminjam dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya, misalkan minjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam untuk keperluan sekolah anaknya dan sebagainya, ya, pokok. Terus yang ketiga adalah wajib hukumnya, pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalkan ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang. Hal ini wajib pinjam, dan yang punya kain juga wajib meminjamkan kendaraan untuk mengantarkan orang yang sakit keras untuk ke rumah sakit. 4, makruh jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba saya untuk bekerja kepada seorang kafir. Yang kelima, haram pinjam meminjam dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya seseorang minjam pisau untuk membunuh, hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat, nggak boleh, ya. Minjam kalau kepepet saja, ya, kalau darurat saja, kalau urgent saja itu minjam boleh, tapi kalau misalkan buat maksiat atau buat poya-poya, ya, itu tidak boleh, ya. PR kita itu sebagai orang Islam yang baik. Terus rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari ruku itu tidak ada, maka dianggap batal. Sedang syarat berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya mu'ir. Mu'ir yaitu orang yang meminjami, ya. Syaratnya orang yang harus balik, berakal, bukan pemboros, tidak paksa, ya. Terus barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan. Terus yang kedua, musta'ir. Musta'ir itu orang yang meminjam. Syaratnya balik, berakal, bukan pemboros, mampu membuat kebaikan. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik agar tidak rusak. Yang keenam, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Tuh, musta'ir, orang yang meminjam. Ini orang meminjam ini yang paling berat, ya, tanggung jawabnya. Kenapa? Karena yang pertama, ya, dia harus benar-benar butuh. Yang kedua, benar-benar, ya, orang yang meminjam harus mengembalikan secara utuh yang dipinjam itu sendiri. Nah, tanggung jawab artinya. Terus yang ketiga, musta'ar, barang yang akan dipinjam. Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya si peminjam. Ya, terus yang kedua ada manfaatnya barangnya itu. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh ada pinjam meminjam. Yang ketiga, barang itu kekal, tidak habis setelah dimanfaatkan. Oleh karena itu, jika setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang, jadinya tidak sah dipinjamkan. Terus meminjam syaratnya dengan perjanjian waktu untuk pengembalian. Ya, ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam. Sebab pada hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya antara si peminjam dan yang dipinjamkan. Sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya, menjadi tanggung jawab peminjamnya. Nabi Muhammad SAW, al-ariyatu mu'addatun warra'imu gharimun. Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayarnya. Jikalau kita pernah minjam harus dikembalikan. Tidak berupa seberapa besarnya atau seberapa berharganya. Kalau sudah minjam harus wajib mengembalikannya. Bahwa Nabi mengatakan waktu itu ada sahabat Nabi, ya, yang mati dalam keadaan banyak utang. Nabi malas menyolatinya. Nabi tidak akan menyolatinya kecuali dari ahli warisnya itu membayar, ya, pinjaman atau hutang, ya, yang ditanggung oleh mayit tadi itu yang minjam, ya, wajib. Jadi kalau udah minjam wajib mengembalikannya. Kadang-kadang kita suka lupa minjam pulpen, tahu-tahu pulpen dibawa pulang. Itu yang nggak boleh. Bala tanggungan jadi dosa.
ya, jadi sayang, jadi haram hukumnya tuh. Terus yang kelima, adanya lafadz ijab dan qabul, ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Jadi lafadz ijab qabulnya harus kedua belah pihak, ya. Qabulnya, ijabnya si peminjam, qabulnya penerima. Jadi harus ngomong. Kalau minjam harus ngomong gitu ya. Tuh, jadi harus ngomong baik-baik, jangan main diambil aja, harus ngomong baik-baik, itu aja. Terus pinjam meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. Pinjam-minjam juga berakhir apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang meninggal atau gila, ya. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu karena meminjam bukan merupakan perjanjian yang tepat. Jika terjadi perselisihan pendapat antara meminjamkan dan yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam dikuatkan dengan sumpah. Ya, harus dikuatkan dengan sumpah. Saya minjem ini, sumpah demi Allah saya balikin. Tuh, itu yang benar tuh. Ya, terkadang kita suka lalai dengan hal-hal seperti itu, padahal itu wajib hukumnya. Ya, hal didasari pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan. Ya, terus tugas PAI 2 kelas 6. Maaf. Ya, PAI 2 kelas 6 yaitu membuat rangkuman poin-poin penting tentang bab pinjam meminjam dalam Islam. Boleh dengan gambar atau boleh dengan diagram, boleh ya, silakan, atau boleh dengan poin-poin, silakan saja ya, membuat rangkuman PR kita seperti ini ya, kelas 6. Nah, selanjutnya ya, pesan Pak Haji, semangat terus belajarnya dan jaga kesehatan. Jangan pernah ninggalin sholat ya. Ya, jangan pernah ninggalin sholat ya, baca Quran ya, bantu orang tua di rumah ya, jangan nyusahin. Itu aja dari Pak Haji, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.